Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya, lanjutan dari materi yang sudah-sudah, yaitu bagaimana pengertian dan fungsi bank di dalam materi besar, yaitu kelembagaan perbankan. Kita lihat di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, didefinisikan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian itu dapat dilihat bahwa bank fungsinya adalah sebagai financial intermediary atau perantara. Jadi nasabah yang menghimpun dana, nasabah yang menyimpan dana di dalam lembaga perbankan itu dananya akan digunakan kembali oleh pihak bank untuk menyalurkan kepada nasabah-nasabah lain yang memerlukan pinjaman kredit. Oleh karena itu, sebetulnya yang perlu saudara ketahui bahwa modal kegiatan usaha perbankan itu lebih sedikit daripada jumlah dana yang disimpan oleh nasabah. Makanya apabila terjadi rush atau penarikan besar-besaran seperti yang saya sebutkan minggu lalu, maka bank akan bisa goyah. Kenapa? Karena dana yang terbesar adalah sebenarnya dana dari simpanan nasabah. Untuk itu bank harus menjaga tingkat kesehatannya. Nah, oleh karenanya tadi saya katakan bank sebagai financial intermediary, dia adalah sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran atau transaksi kegiatan pembayaran. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan ada dua fungsi bank. Yang pertama, bank sebagai badan usaha. Bank sebagai badan usaha ini akan selalu berusaha dengan sangat hati-hati berdasarkan prinsip kehati-hatian tentunya, dan melihat tingkat kesehatan bank juga untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Tetap pondasi dari satu bank itu adalah prudential principle atau prinsip kehati-hatian. Dan yang kedua, bank sebagai lembaga keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan ini punya kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, misalnya nilai mata uang, rupiah dengan dolar misalnya, kemudian mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, dua fungsi bank ini tidak dapat disatukan, harus ada dua yang terpisah. Di satu sisi dia menjalankan visi dan misi untuk kepentingan nasional, di satu sisi dia menjalankan visi dan misi untuk kepentingan bank itu sendiri dalam mencari keuntungan. Dengan sendirinya BI tidak termasuk dalam kategori pengertian dari bank. Kenapa? Karena BI bukanlah sebuah badan usaha yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi BI bukanlah yang termasuk seperti yang tadi saya katakan. BI adalah bank sentral, ya, bank sentral yang sekarang tugas dan fungsinya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah atau single objective dan menjalankan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha pada bank adalah dimaksudkan agar para pelaku bank lebih profesional dalam mengelola dana ke masyarakat. Jadi dua fungsi tadi tetap dijalankan secara terpisah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Fungsi bank sendiri diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yaitu fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Makanya tadi saya sebutkan bahwa uang yang dihimpun oleh bank kemudian akan disalurkan lagi kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Sedangkan tujuan perbankan ada di dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan. Ketentuannya yakni perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu Anda gampang mengingatnya pasal 234, ya. Pasal 2 itu prinsip perbankan atau azas perbankan, pasal 3 tujuan perbankan, pasal 3 fungsi perbankan, dan pasal 4 tujuan perbankan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan dalam kehidupan nasional, fungsi bank itu tadi pertama sebagai financial intermediary, sebagai perantara ya antara penghimpun dan penyalur dana, dan yang kedua tujuan dari penghimpun dan penyalur dana itu adalah sebagian tugas penyelenggara negara, yang intinya yang pertama untuk atau sebagai agent of development, ya, sebagai agen untuk pembangunan nasional, dan yang kedua dalam rangka mewujudkan trilogi
pembangunan nasional, yaitu meningkatkan pemerataan pertumbuhan kesejahteraan rakyat banyak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang menuju kesejahteraan yang lebih baik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya, terutama dari nasabah, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, kegiatan usaha dijalankan dengan efisien, sehat, wajar, dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal dan mendunia. Kemudian menyalurkan dana masyarakat itu ke bidang-bidang yang produktif, bukan yang konsumtif. Makanya dalam penyaluran kredit itu biasa dibedakan antara kredit produktif dan kredit konsumtif. Tetapi biasanya bank menawarkan justru banyak kepada orang-orang yang tujuannya mengambil kredit untuk keperluan konsumtif. Ya, misalnya membeli mobil atau membeli rumah, membeli barang-barang bergerak lainnya dengan melalui kredit card dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan dari kegiatan perbankan itu sendiri yang menjalankan praktek-praktek yang tidak merugikan nasabahnya. Nah, jenis bank yang pertama ada bank umum. Ada dua sebetulnya. Yang pertama bank umum, yang kedua bank BPR. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam modalitas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum itu adalah pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk menyelaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Antara lain apa? Melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil, UMKM, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Sedangkan yang BPR atau Badan Perkreditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berarti dia tidak mengenal clearing, tidak boleh menjadi bank devisa, ya. Dengan sendirinya BPR adalah bukan bank pencipta uang giral, karena BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan. Mengenai pendirian bank, pertama, perizinan pendirian bank itu diatur dalam pasal 20 Undang-Undang 1098, yang dari pasal 16 sampai 20 ya, Undang-Undang 10 nomor 9 tahun 98. Disebutkan bahwa pada prinsipnya di Indonesia setiap bank yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Izin apa? Izin usaha sebagai bank umum yang dikeluarkan oleh OJK, baik bank umum maupun BPR, dari pimpinan OJK, dulu BI, ya. Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank BPR adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, di mana oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi. Kenapa? Karena kegiatan bank tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada pihak bank. Dalam memberikan izin usaha sebagai bank umum dan BPR, maka OJK, saat ini pengawas perbankan adalah OJK, dahulu BI, perlu memperhatikan satu, pemenuhan persyarat tentang surat organisasi, permodalan, kepemilikan, ya, siapa ownernya, kemudian keahlian, siapa para pengurusnya memiliki skill atau kemampuan atau keahlian nggak dalam bidang jasa perbankan, kemudian kelayakan kerja. Kelayakan kerja ini artinya SDM-nya itu benar-benar sebenarnya harus proper, ya, harus proper itu harus tangguh, harus bagus, dan SDM-nya harus profesional. Kemudian dua, harus memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank. Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu harus diperhatikan, ya, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Jadi misalnya satu jalan itu sudah ada bank banyak sekali, maka itu harus tidak boleh ditambah dengan bank-bank yang baru. Harus sudah diperhatikan rasio antar bank dalam satu jalan tersebut atau dalam satu wilayah tersebut. Khusus bagi BPR, untuk mendapatkan izin usaha di samping syarat sebagaimana dimaksud di atas,
Wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR, baik mulai dari kecamatan di luar ibu kota, kabupaten atau kota, atau di ibu kota provinsi atau di ibu kota negara. Persyaratan dimaksud agar BPR tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah-daerah di wilayah kabupaten maupun kota. Kemudian untuk pembukaan kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas yang menunjukkan lokasi kantor cabang melakukan usahanya. Pembukaan kantor cabang, khusus bank umum dan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan OJK. Untuk pembukaan kantor di bawah kantor cabang bank umum hanya dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK. Sedangkan kantor di bawah kantor cabang tersebut antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Untuk penyediaan layanan jasa perbankan dimungkinkan pula jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran atau payment point, kemudian kas mobil dan ATM, anjungan tunai mandiri. Ya. Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan OJK. Kemudian OJK dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang BPR, selain memperhatikan pemenuhan persyaratan pembukaan kantor cabang BPR yang ditetapkan oleh OJK, juga wajib memperhatikan pertama tingkat persaingan sama seperti bank umum ya, tingkat persaingan yang sehat antar bank. Kedua, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta yang ketiga, pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan apa yang saya paparkan tadi materinya dapat dipahami dan dimengerti. Kita lanjutkan nanti, mungkin ada tutorial dengan by Zoom. Semoga tugas-tugas yang saya berikan dapat dijawab dengan baik dan tidak copy paste dengan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.